040 akan membawakan judul syarahan memperkuat ketahanan keluarga di tengah perkembangan media sosial dan digital. Regu Syarhil Quran dengan nomor peserta 040 akan membawakan judul syarahan memperkuat ketahanan keluarga di tengah perkembangan media sosial dan digital. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi akhlaqil karimah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami hormati. Hari ini keluarga sebagai unit terkecil masyarakat tengah menghadapi tantangan terbesar. Keluarga kita pada hari ini sedang berada di medan perang yang tak terlihat, tapi dampaknya sangatlah nyata. Siapa sangka musuhnya bukan dari luar, melainkan dari benda kecil yang selalu kita genggam, yaitu gawai atau handphone. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling hangat, kini justru penuh dengan keheningan yang ramai. Bapak sibuk dengan game atau berita di media sosial. Ibu asyik dengan update status dan belanja online-nya. Sementara anak-anak tenggelam di dunia YouTube dan TikTok. Inilah hadirin yang sering kita sebut dengan berada sendirian di tengah keramaian. Hadirin yang dirahmati Allah, dinding-dinding rumah kita kini telah ditembus oleh gelombang informasi tanpa batas. Maka pantaslah jika kita sebut media sosial dan digital diibaratkan pedang bermata dua. Ia bisa menjadi jembatan ilmu, tetapi bisa juga menjadi jurang kehancuran. Data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik terbaru menunjukkan bahwa hampir 40% anak usia dini di Indonesia telah menggunakan telepon seluler. Hal ini mengidentifikasikan bahwa ancaman kecanduan gawai, cyberbullying, hingga paparan konten radikalisme telah masuk ke ranah privat keluarga sedini mungkin. Nauzubillahi min dzalik. Lalu timbul pertanyaan hadir, bagaimanakah memastikan bahtera warga tetap kokoh, tidak terseret arus fitnah digital yang mengancam moral dan akidah? Oleh karenanya hadirin, kami merasa terpanggil untuk mengupas betapa pentingnya menjaga ketahanan keluarga di era digital. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang terangkai dalam sebuah judul Memperkuat ketahanan keluarga di tengah perkembangan media sosial dan era digital. Namun sebelum kita melanjutkan kesyarahan berikutnya, mari kita renungkan firman Allah surah At-Tahrim ayat 6 sebagai A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang Dia perintahkan. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 10 halaman 46, Qatadah menyebutkan bahwa penggalan ayat qu anfusakum wa ahlikum naro merupakan seruan kepada orang beriman beserta keluarganya untuk taat dan mencegah diri dari durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula menurut Profesor Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah jilid 14 halaman 177 sampai 178 menjelaskan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari dalam rumah. Orang tua bertanggung jawab atas anak-anak dan juga pasangannya masing-masing, sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Namun sayang seribu sayang hadirin, realitas di lapangan menunjukkan bahwa akses tak terbatas terhadap informasi gawai dan media sosial telah menciptakan paradoks, yakni kemudahan koneksi global kini justru berpotensi memutus koneksi emosional dan komunikasi di dalam rumah. Berbagai isu kontemporer seperti Merebaknya kecanduan gawai, maraknya konten digital yang tidak sehat, termasuk gibah online dan penyebaran berita bohong atau hoax, kini menjadi api neraka yang paling dekat hingga mengancam integritas spiritual serta moral anggota keluarga. Berdasarkan tafsir tersebut hadirin, maka dapat kita pahami bahwa ayat ini mengandung prinsip tabayun dan filter, sehingga kita memerlukan sebuah kode etik digital yang berakar pada prinsip-prinsip syariat untuk mengidealkan interaksi di dunia maya.
sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العظيم. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, menurut Profesor Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah jilid 7 halaman 86-87 menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan apa yang telah Allah perintahkan dan hindari apa yang tidak sejalan dengannya. Dan janganlah engkau berucap apa yang tidak engkau ketahui, dan jangan mengaku mendengar apa yang tidak engkau dengar, sebab pendengaran, penglihatan, dan hati nurani kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Berdasarkan tafsir tersebut hadirin, maka dapat kita pahami bahwa ayat ini mengandung prinsip tabayun dan filter, sehingga ayat ini merupakan kode etik digital bagi seorang muslim. Media sosial menggunakan indera kita, Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar kabar, dan hati untuk merespon. Ayat ini memperingatkan bahwa semua akan diminta pertanggungjawabannya. Maka berhati-hatilah saat jemarimu bergerak, sebab like, comment, and share kelak semua akan diminta pertanggungjawabannya. Betul apa betul hadirin? Penting bagi orang tua untuk terus belajar dan menyesuaikan pola asuh dengan perkembangan zaman, termasuk membuat peraturan dan menyesuaikan pola asuh dengan perkembangan zaman, lalu mendampingi anak berselancar di dunia maya. Hadirin, lalu nilai-nilai norma, etika, dan agama penting digelorakan agar tidak melupakan ketahanan keluarga di era digital. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami mengajak kepada semua hadirin, mari kita sebarkan konten-konten yang membangun, seperti inspirasi atau humor yang tidak merendahkan. Gunakan media sosial untuk berbagi pengetahuan dan informasi yang bermanfaat, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna sidqa yahdi illal bir, wa innal birra yahdi illal jannah, wa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiq. Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Dan sesungguhnya seseorang yang selalu berkata jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari nomor 6094 dan Muslim nomor 2607. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan untuk menjamin ketahanan keluarga di tengah tsunami teknologi, maka kita harus menerapkan dua prinsip utama dari kedua ayat di atas. Yang pertama, prinsip pemanfaatan proaktif sebagaimana amanat dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6, yakni alihkan fokus dari pemakaian gawai yang konsumtif atau scrolling tak berujung menjadi produktif. Gunakan media sosial untuk belajar ilmu agama, mencari nafkah halal, dan mempererat silaturahim. Yang kedua, prinsip tabayun dan filter sebagaimana amanat dalam Quran surah Al-Isra ayat 36, yakni kita harus senantiasa menjadikan gawai atau handphone
sebagai alat, bukan tuan. Setiap berita, setiap unggahan harus melalui filter tabayun dan kaulan sadidat. Dan keluarga harus sepakat untuk tidak menyebarkan aib dan mengkonsumsi hoax, untuk menjaga hati dan kehormatan. Jika setiap keluarga muslim menerapkan dua prinsip tersebut, niscaya kita akan melahirkan generasi yang cerdas secara digital, kokoh secara iman, dan selamat dunia akhirat. Betul apa betul hadirin? Namun sebelum kita menutup syarahan pada kesempatan ini, alangkah baiknya kita tutup dengan sebuah pantun. Burung pelikan, burung merpati, Terbang tinggi hinggap di daun. Cukup sekian syarahan kami. Semoga dapat diambil pelajaran. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian,